Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang Bapak Ibu tamu undangan dan sahabat manusia berkah yang kami hormati dan kami sayangi. Perkenalkan, saya Sri Mulyati, lebih akrab dipanggil Uul ya. Jadi pada hari ini saya ditugaskan menjadi MC pada acara Kongko Manusia Berkah hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan dan juga para pembicara yaitu Bapak Johan Androset, Speaker of Agency Recruitment Manulife Indonesia, Dr. Dirga S. Rambe, Spesialis Penyakit Dalam, Main Speaker Omni Hospital, Ibu Ranti Sari Dewi, Speaker Business Partner, MAN 123 Manulife Indonesia, juga Ibu Hanin sebagai moderator pada sore hari ini nanti ya. Sesuai nama acaranya yaitu Kongko, jadi acara nanti ini santai ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan amankan posisi duduknya sehingga bisa menikmati acara kurang lebih 1,5 jam ke depan ya. Baik Bapak Ibu sahabat manusia berkah yang kami hormati dan kami sayangi. Untuk kelancaran acara sebaiknya kita mengawali dengan doa terlebih dahulu ya. Oleh karena itu mari kita berdoa sejenak sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bagi kita yang muslim, mari kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih, berdoa selesai. Nah, Bapak Ibu, sahabat manusia berkah yang kami hormati, acara Kongko hari ini adalah Kongko edisi ke-14 ya, nggak terasa ya. Dan kita rencananya akan mengadakan acara Kongko Manusia Berkah ini setiap bulan ya. Jadi karena saat ini adalah saat pandemi, jadi saat ini kita mengangkat tema dengan judul Waspada Serangan Ketiga COVID di Desember 2021. Nah, yang menariknya ini ya, ini bukan sekedar kongko yang biasa, tapi di sini kongkonya selain bisa mendapatkan ilmu dari talkshow-nya, kita juga bisa berkesempatan mendapatkan GoPay. Gimana caranya? Nanti di sela talkshow, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan bisa tulis di kolom chat. Dan nanti dari pihak panitia akan memilih 4 pertanyaan terbaik dan yang berkesempatan menjadi pemenang untuk mendapatkan GoPay itu ya. Nah, yang untuk selanjutnya, kita juga bisa mendapatkan e-sertifikat sebagai partisipan dalam acara Kongko Manusia Berkah pada sore hari ini. Bagaimana caranya? Nanti di tengah acara, panitia akan share link di mana kita tinggal klik aja dan isi link sesuai panduan yang diminta. Selain itu, juga di akhir sesi akan ada penamaran spesial. Jadi pastikan Bapak Ibu mengikuti acara ini sampai selesai ya. Tapi ngomong-ngomong, sebenarnya siapa sih manusia berkah yang mengadakan acara ini? Mungkin dari kita masih ada yang penasaran, belum tahu siapa sih manusia berkah ini. Nah, untuk afdolnya, untuk mengenalkan manusia berkah ini akan saya undang Chairman Manusia Berkah, Bapak Ali Widodo atau Bapak Aldo. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Mbak Uul. Pertanyaannya, apakah suara saya bisa diterima dengan jelas? Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Ya. Oke, baik. Ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Ali Widodo, tapi rekan-rekan biasa memanggil atau menyingkat nama saya dengan sebutan Aldo. Aldo ya, Ali Widodo maksudnya. Ya, itu singkatan aja. Saya kebetulan didaulat sebagai Chairman Manusia Berkah. Nah, apa itu Manusia Berkah? Coba kita lihat video 3 menit berikut ini. Silakan diputarkan videonya.
Baik, terima kasih. Itu tadi sedikit video mengenai manusia berkah. Seperti yang Bapak Ibu, sahabat-sahabat lihat, itu adalah sedikit mengenai profil manusia berkah. Manusia berkah, manusianya itu singkatan dari Manulife Syariah. Berkah ya berkah atau barokah. Ya, ini adalah komunitas atau kumpulan agen-agen yang bergabung di Manulife Indonesia, yang tujuannya dan concern akan komitmen dalam menjual produk-produk syariah ya. Keanggotaannya gratis, saking gratisnya jadi gratis gitu ya, saking gratisnya ya. Ya, siapapun boleh ikut ya. Ini adalah lintas branch ya, lintas agama tentunya ya. Jadi nggak muslim ya. Oke, lintas apalagi lintas suku, pokoknya Bhinneka Tunggal Ika ya di Manulife, yang pada hakikatnya adalah sebenarnya karena syariah adalah rahmatan lil alamin atau untuk semua umat ya. Tujuannya syaratnya itu apa? Syaratnya yang pertama, mesti terdaftar sebagai agen Manulife. Yo dong, kalau bukan agen Manulife gimana caranya? Kan nggak bisa ya. Jadi mesti jadi agen Manulife. Yang kedua, punya lisensi syariah. Nanti ada ASI, lisensi syariah ya. Dan kebetulan ini sangat dipermudah untuk lisensi syariah ya. Kemudian bersedia untuk menjual produk-produk syariah dan mensosialisasikannya kepada masyarakat luas. Apa sih yang akan didapatkan di Manusia Berkah ini? Pertama, pengetahuan tentang ilmu asuransi syariah ya, tentang cara jual misalnya, cara konsep syariahnya, cara rekrut. Nah, kedua, dapat mengikuti semua kegiatan training yang diadakan atau sosial, mungkin ada sosial ya, berkunjung ke panti asuhan dan sebagainya yang dilakukan oleh tim syariah. Kemudian bisa menampung berbagai ide, gagasan dan berkolaborasi dengan kantor pusat dalam rangka memajukan bisnis syariah teman-teman sekalian ya. Sedikit mengenai keunggulan syariah. Apa itu keunggulan syariah? Selain tentu produknya halalan toyiban berdasarkan fatwa MUI, produk ini bisa diartikan menolong orang lain. Kenapa menolong orang lain? Karena bila mana ada yang klaim sesama peserta asuransi syariah, maka yang memberikan dana-dana klaim tersebut adalah sesama peserta yang ada di situ. Artinya saling tolong menolong ya. Jadi itu kan mendapatkan berkah dan tentu ridho dari Yang Maha Kuasa ya. Selain itu, asuransi syariah juga memungkinkan pengembalian dana apabila tidak klaim melalui apa yang disebut dengan surplus underwriting ya. Jadi kalau tidak ada klaim nanti dibalikin lagi melalui surplus underwriting ya. Jadi mari berasuransi syariah karena selain proteksi diri, juga beramal dan tolong menolong buat orang yang terkena musibah dan tentunya membutuhkan. Apalagi zaman pandemi begini ya, nggak pakai asuransi, aduh takut banget nih ya. Baik, selamat mengikuti acara kesekian kalinya dari Manusia Berkah. Semoga acara ini bermanfaat buat Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat sekalian ya. Akhirnya saya tutup, ada orang namanya Taufik WWWW. Begitu ditanya singkatannya dari apa itu, ternyata singkatannya adalah wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Mbak Uul. Silakan Mbak Uul. Masih di mute kayaknya Mbak Uul, masih di mute. Oh iya, baik, terima kasih Pak Aldo sudah memberikan penjelasan tentang Manusia Berkah, dan ternyata banyak sekali benefit yang bisa kita dapatkan jika kita join dalam komunitas Manusia Berkah ini. Apalagi itu juga lintas brand, lintas agama, dan yang jelas Bhinneka Tunggal Ika juga ya. Baik Bapak Ibu semua, tadi saya sampaikan bahwa salah satu pembicara kita pada sore hari ini adalah Dr. Dirga S. Arambe, spesialis penyakit dalam dari Omni Hospital. Nah, sebelum kita bicara dengan beliau, ada baiknya nih kita juga mengenal Omni Hospital. Nah, untuk memperkenalkan profil dari Omni Hospital, akan saya undang Marketing Relation Omni Hospital, Bapak Winku, saya persilahkan. Assalamualaikum semuanya, selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Silahkan Bapak. Baik, saya menjelaskan sekilas tentang Omni Hospital.
Pulau Mas khususnya. Ini gambarannya kita. Nah, Omni saat ini sudah tergabung dalam grup MTech, gitu kan ya. Kalau saya dulu mungkin pernah kenal sama SCTV, Indosiar, dan lain sebagainya. Nah, kita bagian dari MTech Group. Ini beberapa fases yang ada di Omni Hospital Pulau Mas. Yang pertama, kita ada Cardiovascular Center untuk Center of Excellence kita. Nah, ini adalah dokter-dokter spesialis kita, ada Dr. Harjo, Dr. Didi, Dr. Dede, Dr. Abbas, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk Cardiovascular Thorax Center ini kita ada spesialis bedah torak dan kardiovaskular dengan Dr. Alfa Ferry. Kondisi yang bisa kami lakukan yaitu ada CAG, PCI, kemudian CABG, aritmia, dan lain sebagainya. Nah, untuk Cardio Center ini kita 24/7, artinya selama 24/7 ini dokter-dokter kita standby, kemudian juga laboratorium kita standby, tim medis yang terlatih dan berpengalaman juga standby. Kami masuk ke Neuroscience Center. Nah, ini juga dokter-dokter kami, ada Dr. Sandy, Dr. Roni, Dr. Setia, Dr. Andi Gunawan, Dr. Carolina, Dr. Rezi, Dr. Muhammad Kusdiansyah, dan Dr. Lanhot. Sama seperti Cardiac Center, untuk yang ini juga neurologi juga kita 24/7. Kondisinya yaitu yang bisa kita tangani ada untuk stroke, terus kemudian HNP, sama brain tumor. Kemudian ke Orthopedic Center, ini adalah beberapa yang bisa kami lakukan dan kami berikan. Fasilitas penunjang lainnya, layanan bisa kami berikan, seperti joint replacement, gitu. Nah, ini dokter-dokter spesialis kita. Ada Dr. Herman Govara, ada Dr. Bobby Nelwan, ada Dr. James Mainhart, dan Dr. Aldo. Sama Dr. Stacy dan Dr. Stacy. Nah, kemudian kami ada Digestive Center. Nah, ini merupakan juga satu unggulan kami di Omni Hospital Pulau Mas. Ada dokter kita, ada Prof. Dadang, kemudian Dr. Syafruddin, Dr. Ruswandi, Dr. Seno, Dr. Rabino, dan Dr. Agung. Nah, ini kami ada virtual colonoscopy. Seperti ini gambarannya, virtual colonoscopy. Nah, manfaatnya apa? Cukup cepat dan aman, kurang dari 30 menit. Biasanya dapat melihat seluruh usus besar dan rektum, tidak perlu sedasi, non-invasif, radiasi minimal dibandingkan CT scan biasa dan tanpa kontras. Kemudian kami ada laparoskopi center. Di sini ada Dr. Caroline Titayasa, beliau untuk SPOG ya. Nah, dia bisa untuk bedah kebidanan kandungan, bedah laparoskopi miom, penanganan masalah fertility, atau kita suburan, termasuk melakukan tindakan inseminasi dan bayi tabung. Kemudian Dr. Tony Sukendro dan juga Dr. Henry Susanto, keahliannya untuk laparoskopi usus buntu dan batu empedu satu lubang, operasi wasit dengan stapler, laser dan Stavut, kemudian juga bisa filap dan operasi hernia dengan bilayer mesh dan laparoskopi. Kemudian untuk onkologi kita ada 3 nih dokternya. Yang pertama Dr. Angki untuk konsultan dokter spesialis anak konsultasi onkologi. Kemudian Dr. Reza untuk menangani tumor dan kanker pada payudara, leher, kepala, tiroid, kulit, serta jaringan lunak. Dan terakhir ada Dr. Boy Busmar, dokter spesialis obgyn konsultasi onkologi. Untuk urologi center kita 2 dokternya, ada Dr. Faisal Abdi Matondang dan juga Dr. Johan Erwibowo. Untuk vascular surgery kita ada dengan Dr. Andrew Jackson Young. Nah, untuk imunologi vaksinolog kita ada 3 dokter kita nih. Yang pertama Dr. Didya Sakti Rambe, MSc, spesialis penyakit dalam yang juga hari ini sebagai narasumber. Kemudian ada Dr. Suzy Maria, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi, dan juga Dr. Sri Lestari, dokter spesialis anak, juga konsultan alergi imunologi. Untuk psikiatri kita ada Dr. Uli dan Dr. Dian Prasetyo. Ini ada beberapa fase sama kami. Kita mulai dari suite room, kemudian super VIP gardenia room, kemudian super VIP tulip room, VIP gardenia room, VIP teratai room. Ya, itu beberapa contoh kamarnya, dan kita juga ada beberapa fasilitas dan promo. Kami ada fasilitas virtual telemedicine gitu ya. Jadi kalau misalnya takut untuk rumah sakit, kita bisa ada telemedicine. Kemudian untuk bisa registrasi cepat tanpa antri, kita juga ada untuk appointment-nya. Terus
Terus kami ada promo untuk deteksi dini gangguan metabolik. Nah, saat ini harganya murah banget, seharga 16.000. Kemudian untuk PCR dan antigen kita juga ada, untuk swab PCR-nya di harga 495.000, serta untuk rapid test antigennya di 99.000. Kami juga ada promo untuk deteksi dini diabetes, itu harganya 199.000. Kemudian ada pemeriksaan payudara di 299.000 dan pemeriksaan jantung sehat dini di 1.099.000. Ini asuransi yang sudah bergabung dengan Omni Hospital ya. Jadi sudah banyak sekali asuransi yang bergabung dengan kami, salah satunya adalah Manulife. Kemudian adalah untuk emergency kita 24 jam, ini nomor teleponnya. Nah, apabila Bapak dan Ibu membutuhkan layanan tentang Omni, dan juga mau tanya-tanya nih tentang dokter yang ada di Omni bagaimana, atau mau konsultasi dengan dokter Dirga nantinya, bisa dapat hubungi ke Pak Ronald di 0819 1453 7518 atau dengan Ibu Syani di 0812 2937 139. Bisa juga dengan saya Winku di 0857 1812 9976 dan bisa juga dengan Junita di 08777 210 9670. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Winku yang sudah memberikan informasi tentang Omni Hospital. Nah, mungkin Bapak Ibu yang rumahnya berdekatan dengan daerah Pulau Mas, mungkin bisa kalau sedang mengalami keluhan, bisa langsung meluncur ke Omni Hospital karena fasilitasnya lengkap ya, dokternya juga lengkap. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuki sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi talk show dengan pembicara-pembicara spesial kita pada sore hari ini, sesuai dengan tema yaitu waspada serangan ketiga COVID Desember 2021 ini. Nah, untuk memandu talk show pada sore hari ini, saya akan mengundang moderator yang luar biasa. Beliau adalah Ketua DPW Jawa Tengah, Manusia Berkah. Tapi sebelum saya manggil beliau, akan saya bacakan profilnya terlebih dahulu. Ibu Handia Widowati bergabung di industri asuransi sejak tahun 1999. Saat ini sebagai Unit Manager Brand Semarang Smart Manulife Indonesia. Beliau pernah menempuh pendidikan di Studies College am Karlsruhe Institute for Technology Germany, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan jurusan Arsitektur Universitas Trisakti Jakarta, dan juga pernah mengambil program studi S2 di Unika Semarang, program Master Science. Pengalaman kerja beliau sebagai Project Supervisor PT Manggala Pratama Konsorsium dengan Pembangunan Jaya Jakarta, dosen PNS di Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta atau Kopertis, juga reporter RCTI Jakarta, Eksekutif Officer Bank Umum Nasional Swari Semarang, dan saat ini beliau sebagai Financial Advisor PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan juga sebagai arsitek freelance. Wow, penghargaan yang beliau raih antara lain adalah Superstar Winner 2014, Syariah Club Member 2015, 2016, 2018, dan 2019, dan Top 5 UMB FYC dan CAU Club 2017. Alhamdulillah hari ini beliau bisa menggawang acara talk show kali ini. Dan please welcome Ibu Hanindia Widowati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas nikmat taufik dan hidayahnya kami panjatkan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya Hanindia, biasa dipanggil Hanin. Saya bertugas sebagai moderator di acara ini, akan memandu jalannya acara Kongko with Manusia Berkah 22 Oktober tahun 2021 dengan tema waspada serangan ketiga COVID di Desember 2021. Baik, sudah hadir di sini Dr. Dirga Sakti Rambe. Beliau adalah
Bapak Dr. Dirga Sakti Rambe, MSc, SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam dan vaksinolog Rumah Sakit Omni Pulau Mas, Jakarta. Beliau memulai spesialisnya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di tahun 2010. Kemudian beliau juga mengambil vaksinologi dari Faculty of Medicine University of Siena, Italia di tahun 2012. Kemudian Internal Medicine Specialist dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di tahun 2018. Kalau pengalamannya, wow, banyak sekali ya. Kalau saya sebut satu-satu, wah bisa nanti sholat tahajud selesainya. Oke, Bapak Ibu bisa lihat sendiri bagaimana pengalaman kerjanya, dan beliau pernah bekerja di Rumah Sakit MMC Jakarta di Kuningan, kemudian Rumah Sakit Tebet di Jakarta Selatan juga, dan Rumah Sakit Umum Sudarso, saya nggak tahu di mana, Rumah Sakit Umum Sudarso, dan Omni Hospital Pulau Mas, Jakarta. Dan pembicara selanjutnya adalah Bapak Johannes Al-Rasyid. Beliau adalah Head of Agency Recruitment Manulife Indonesia. Pengalaman kerjanya adalah 10 tahun di dunia insurance. Beliau adalah spesialis dari training development, kemudian agent activation, kemudian ada lagi agency leaders development, dan recruitment and marketing, serta strategic project management. Dan pembicara yang selanjutnya adalah Ibu yang cantik ini. Beliau adalah Ibu Ranti Sari Dewi, bergabung di Manulife sebagai business planner tahun 2020. Pengalaman kerjanya, beliau pernah bekerja di 2 hotel internasional, yaitu Hilton International Hotel, kemudian di Shangri-La Hotel Jakarta. Kemudian beliau berpengalaman di senior manager di Prudential, kemudian di Business Partner Alliance Indonesia, dan mulai tahun 2020 sampai sekarang beliau merupakan Business Partner Manulife Indonesia. Prestasinya beliau pernah ke Turki, kemudian ke Kuala Lumpur, dan trip-trip yang lain seperti Genting, Bangkok, Thailand, Singapura, dan trip di Bangka Belitung serta Bali. Oke, tidak berlama-lama, kita mulai dengan Dr. Dirga Sakti Rambe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Dirga. Saya sebut aja Dr. Dirga ya. Ya, waalaikumsalam. Boleh ya? Oke, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Ya, assalamualaikum. Saya boleh mulai, soalnya saya jam 5 ada kegiatan lain. Tadi sudah stand dari jam 4, jadi teman-teman mohon maaf, ini mungkin nanti nggak akan ada sesi tanya jawab. Baik, saya ditugaskan panitia untuk menyampaikan tentang ancaman gelombang ketiga ya. Jadi teman-teman, ini kita sudah 1 tahun 7 bulan memasuki pandemi. Jadi pertanyaannya, what's next gitu ya? Apa yang berikutnya? Ya, jadi COVID itu penyakit yang istimewa karena dia menyerang berbagai organ tubuh, mulai dari otak, paru, jantung, hati, ginjal, pembuluh darah, usus, sampai dengan testis, itu semua bisa diserang oleh COVID ini. Dan data ini sebenarnya kita tahu dari tahun lalu dan belum berubah ya. Jadi memang 80% COVID itu bersifat ringan, 20% bersifat berat sampai dengan kematian. Masalahnya kita kalau kena COVID nggak bisa milih-milih, saya mau yang 80 aja gitu ya, nggak bisa. Jadi mau kita tua, mau muda, mau punya penyakit komorbid, mau sehat, kita bisa kena yang 20 ini. Oleh karena itu, pencegahan tetap yang paling utama. Ya.
Dan kita tahu pada COVID itu ada yang disebut sebagai kelompok berisiko tinggi. Artinya mereka yang kalau sampai kena COVID, risiko untuk kena COVID berat, termasuk kematian akibat COVID itu tinggi sekali. Siapa mereka? Pertama adalah orang berusia lanjut, ya, di atas umur 60 tahun. Makin tua usianya, makin tinggi risikonya untuk mengalami kematian akibat COVID. Yang kelompok kedua adalah mereka yang penyakit komorbid. Contohnya orang yang sakit asma, darah tinggi, obesitas, sakit gula, sakit ginjal. Orang yang sakit gula misalkan, itu 3 kali lebih berisiko untuk mengalami kematian akibat COVID daripada orang yang tidak sakit gula. Oleh karena itu, orang-orang ini harus kita lindungi supaya jangan sampai kena COVID yang berat, teman-teman. Nah, kalau sampai orang kena COVID, inilah yang paling ditakutkan ya. Ini foto pasien yang sama. Jadi suatu saat pasien datang untuk medical check up. Kita lihat yang sebelah kanan, ronsen paru-parunya masih normal ya, bersih. Lalu kemudian dia kena COVID, beberapa bulan kemudian kita lihat paru-parunya jadi putih semua. Inilah yang disebut sebagai pneumonia atau radang paru. Nah, pasiennya masuk ICU, pakai ventilator, kena COVID yang berat, dan mengalami gagal napas dan akhirnya meninggal ya. Dan saya perlu ingatkan sampai hari ini obat COVID itu belum ada. Jadi obat-obat yang ada itu hanya untuk meringankan gejala COVID, hanya untuk meringankan derajat radangnya ya. Tapi obat COVID itu belum ada. Oleh karena itu lagi-lagi pencegahan tetap yang paling utama. Nah, teman-teman, ini juga penting saya sampaikan ya, pemahaman ini udah tahun kedua kita berhadapan dengan COVID, masyarakat masih sering keliru ya. Jadi saya sampaikan bahwa masa inkubasi COVID itu 5 hari rata-rata. Artinya kalau hari ini ada yang demam, batuk, sesak, itu dia ketularannya 5 hari yang lalu. Nah, ini berguna untuk tracing ya. Jadi kita ingat-ingat 5 hari ke belakang kemarin ketemu siapa aja ya, atau kita bisa menduga kita kemarin kira-kira kenanya itu di mana, pas lagi sama siapa ya itu. Dan yang merepotkan dari COVID ini, orang itu sudah menularkan bahkan 2 hari sebelum dia bergejala. Ini yang susah karena dia masih merasa sehat, dia masih ke kantor, dia masih ke mall, dia masih ketemu teman-temannya, padahal dia sudah menularkan ya. Dan lalu dia bergejala selama 1-14 hari, dan ini yang penting yang warna kuning, jadi orang sakit COVID itu menularkan hanya selama 10-14 hari. Nggak ada orang sakit COVID menularkan selama 3 bulan, itu tidak ada ya. Kita mendengar ada orang yang PCR-nya positif sampai 3 bulan, tapi bukan berarti dia 3 bulan itu menularkan terus, tidak. Ya. Jadi PCR itu memang penting sekali untuk mendiagnosis COVID pada pertama kali. Jadi kalau ada yang PCR-nya pertama kali positif, itu pasti COVID positif. Nggak usah diulang-ulang, besok saya ulang terus negatif, diambil yang negatif. Tidak. Kalau PCR Anda di awal positif, Anda pasti COVID. Tapi untuk menyatakan kesembuhan pada COVID itu tidak boleh atau tidak bisa semata-mata dengan hasil yang PCR ya. Jadi jangan ada orang 3 bulan PCR positif, nggak boleh masuk kantor 3 bulan karena dianggap masih nularin, tidak, itu salah. Orang COVID hanya menularkan selama 2 minggu. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya juga ini saya mengingatkan kepada teman-teman ya, COVID itu ditularkan melalui 2 cara. Satu lewat droplet. Jadi muncrat ya, kalau ngomong, kalau nyanyi ya. Ya, itu cairan kita mengandung partikel-partikel virus. Ini yang utama. Oleh karena itu kita mesti pakai masker. Kalau lagi di lift nggak usah ngomong, diem gitu ya. Kalau lagi di angkutan umum nggak usah ngomong, diem, karena kita nanti muncratin droplet gitu. Yang kedua, ini yang mungkin sering dilupakan, yaitu COVID ini menular melalui airborne. Lihat gambar yang sebelah kiri yang atas. Jadi ini di ruangan tertutup ya, jendelanya nggak terbuka, pintunya nggak terbuka, sirkulasi udara jelek. Kalau ada yang sakit COVID, dia mengeluarkan droplet, maka virusnya akan muter-muter di situ, sehingga terhirup oleh orang yang sehat ya. Ini terjadi pada saat kapan? Pada saat Bapak dan Ibu lagi makan di mall. Lihat tuh di food court rame banget ya, semuanya nekat buka masker, makan, minum hari Sabtu weekend gitu ya. Alasannya jaga jarak, udah 1 meter, setengah meter, nggak ada gunanya. Kalau sirkulasi udaranya jelek, itu mah di situ di udaranya pasti isinya sudah virus semua. Oleh karena itu, kalau ketemu orang, ya usahakan yang ventilasi udaranya jelek, yang bagus, sorry. Ini gambar yang di bawah nih, jendelanya bisa dibuka, ya. Jadi kalau ada yang
sakit COVID, maka virusnya bisa segera keluar gitu. Sekarang kalau di mall saya perhatiin ada restoran ya, ada outdoor-nya, ada indoor-nya. Orang Indonesia tetap milih indoor-nya, tetap milih yang nyaman, yang adem, bukan yang aman. Outdoor-nya sepi, alasannya panas. Ya. Jadi lebih suka bergumul dengan virus COVID di indoor pakai ruangan AC daripada nyari aman di outdoor ya. Faktanya seperti itu. Nggak pintar-pintar gimana COVID mau selesai. Oleh karena itu WHO mengingatkan untuk menghindari 3C ya. Jadi ruangan yang tertutup, kontak dekat, dan orang-orang yang padat yang ramai gitu. Nah, Bapak Ibu, ini sekarang kita punya masalah memang ya, kita berhadapan dengan mutasi. Jadi mutasi itu pasti terjadi secara alamiah terjadi. Mutasi itu terjadi secara acak, secara random. Nah, tidak selalu menguntungkan virusnya, tapi suatu saat kalau mutasi ini pas ya atau fit, maka akan lahir varian-varian virus yang berbahaya. Contoh varian Delta misalkan ya. Dan ini yang dikhawatirkan pada suatu saat akan muncul varian virus baru yang vaksinnya itu udah nggak efektif, yang antibodinya udah nggak efektif, sehingga akan menyulitkan pandemi. Ya. Nah, oleh karena itu memang di masa pandemi kita selalu berupaya ya berikhtiar, kita tetap sehat ya, kita menjaga imunitas. Tapi saya mengingatkan bahwa imunitas kita, kekebalan kita itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu hal. Saya sering dengar yang penting kita happy maka kita kebal, itu salah ya. Bahwa mengelola psikis, mengelola pikiran itu penting, itu benar. Tapi itu hanya salah satu faktor dari imunitas. Lihat nih, ada faktor usia, faktor makanan, ngerokok apa enggak, olahraga apa enggak, punya sakit yang lain apa enggak, kemudian termasuk vaksinasi ya. Saya akan bahas sedikit tentang vaksinasi karena ini sangat penting. Nah, vaksinasi itu memang sangat penting untuk melatih imunitas kita ya. Saya yakin di sini insya Allah mungkin seluruhnya bahkan sudah vaksinasi. Jadi apa itu vaksin? Vaksin suatu zat yang bila diberikan kepada tubuh akan menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Gampangnya itu gini, orang yang tidak divaksinasi mesti sakit dulu baru kebal. Sedangkan orang yang divaksinasi dia bisa kebal tanpa harus sakit. Ya masa iya kita mesti kena COVID dulu baru kebal, baru punya antibodi? Tidak ya, itulah pentingnya vaksinasi. Dan gimana cara vaksin bekerja? Jadi vaksin COVID itu disuntikan di otot ya, di lengan. Jadi ada 3 hal yang terjadi saat vaksin disuntikan. Yang pertama, tubuh itu akan mengenali, oh ini ada komponen vaksin COVID. Yang kedua, tubuh akan melawan, di mana sel-sel radang ini akan aktif dalam rangka membentuk antibodi. Dan tidak hanya itu, tubuh akan mengingat. Jadi orang-orang yang sudah divaksinasi, di dalam tubuhnya ada timbul sel memori atau sel pengingat, sehingga di masa mendatang setelah dia vaksinasi, kalau sampai dia terpapar virus penyebab COVID, maka antibodinya segera dibentuk ya. Nah, apa isinya vaksin? Kalau baca Facebook ya, baca WA macam-macam ya, vaksin isinya darah, bangkai janin segala macam. Itu tidak benar, itu hoax. Jadi vaksin COVID itu isinya disebut sebagai antigen. Dalam hal ini virus yang dimatikan, bukan dilemahkan. Kalau dilemahkan masih bisa hidup lagi, tapi ini dimatikan ya. Kemudian ada bahan-bahan lain seperti adjuvan, stabilizer untuk menjaga efektivitas vaksin. Nah, ini slide yang sangat penting, ya, karena masih banyak sekali pemahaman yang salah di masyarakat. Jadi saya tegaskan bahwa semua merek vaksin COVID itu tidak ada yang mengandung virus yang hidup. Sehingga ada 3 konsekuensinya. Yang pertama, nggak mungkin vaksin itu bikin kita jadi sakit COVID. Itu nggak mungkin. Ya, jadi ada kan kita sering dengar ada orang hari ini vaksinasi, terus kemudian beberapa hari kemudian dia demam, ya, sumeng, terus dia swab positif. Langsung dibilang, saya positif karena vaksin. Itu tidak mungkin, karena virus di vaksin itu virus yang udah mati. Penjelasannya cuma satu, beberapa hari sebelum vaksinasi, dia terinfeksi virus COVID, virus yang beneran, virus yang alamiah. Kan tadi butuh 5 hari untuk timbulnya gejala. Ya, secara ke waktu kebetulan pas banget sama beberapa hari setelah vaksinasi. Ya, jadi bukan karena vaksinnya. Yang kedua, tidak mungkin vaksin bikin swabnya jadi positif. Yang ketiga, tidak mungkin vaksin bikin orang menjadi menularkan COVID. Jadi nggak ada ceritanya, habis vaksinasi saya mesti isolasi mandiri. Ngapain? Nggak perlu ya, karena vaksin virusnya adalah virus yang mati. Gitu. Nah, teman-teman, kita itu sudah mengerjakan vaksinasi udah puluhan, bahkan ratusan tahun ya. Nah, ini apa buktinya bahwa vaksin itu efektif? Ini daftar nama penyakit, difteri, hepatitis, campak, polio, rubella,
tetanus ya. Kita bandingkan jumlah kasusnya sebelum dan sesudah adanya vaksin. Turun jauh, 100%, 90%, dan seterusnya. Ini adalah bukti nyata bahwa vaksin itu betul efektif melindungi kita. Gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa setelah vaksinasi saya demam, ya, saya sakit kepala, kemudian saya lapar, lemas, baper, segala macam, pokoknya ada keluhan, ya. Sebenarnya itu sesuatu yang wajar. Jadi saat vaksin disuntikan, ada proses perkenalan. Tubuh itu mengenali, terjadi reaksi inflamasi, dan tubuh menghasilkan berbagai macam zat-zat untuk dalam rangka membentuk antibodi. Nah, zat-zat itu yang membuat kita merasa tidak enak badan. Jadi sebetulnya, walaupun tidak nyaman ya, nggak enak badan setelah vaksinasi itu sesuatu yang diharapkan sebetulnya. Karena itu tanda vaksinnya bekerja. Itu tanda tubuh itu berespons. Itu ya. Nah, nggak enak badan itu tadi secara kolektif disebut sebagai KIPI, atau kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI itu ada dua. Yang pertama reaksi lokal, paling sering ini sakit bengkak kemerahan di bekas suntikan. Yang kedua reaksi sistemik, berupa demam atau sakit kepala ya. Yang penting ada dua. Yang pertama, KIPI ini terjadi dalam waktu yang singkat dan akan hilang dengan sendirinya. Biasanya 2-3 hari. Yang kedua yang paling penting kita harus menyadari bahwa manfaat vaksinasi itu jauh lebih besar daripada kemungkinan timbulnya efek samping ini. Itu. Nah, saat ini sudah ada sekitar 8 merek vaksin COVID yang digunakan di seluruh dunia. Dan kalau kita lihat sampai 2 hari yang lalu, itu di seluruh dunia sudah 6 miliar dosis lebih vaksin COVID yang disuntikan. Di Indonesia sudah 174 juta ya. Sebenarnya kita lumayan baik itu, kita lumayan ngebut. Tapi memang kalau kita lihat penduduk kita itu banyak banget ya, sehingga cakupan vaksinasi yang lengkap itu baru 31%. Jadi ini PR-nya masih banyak. Yang divaksinasi 1 kali sudah 53%. Gitu. Jadi ini masih kita harus terus tingkatkan lagi ya. Nah, alhamdulillah ternyata data menunjukkan apapun merek vaksin COVID-nya, itu lihat yang kolom yang kuning, apapun merek vaksin COVID-nya semuanya masih efektif dalam mencegah COVID yang berat, termasuk kematian akibat COVID. Jadi betul, orang yang divaksinasi masih bisa kena COVID, betul. Ya, masih bisa nularin COVID, betul. Tapi karena udah vaksinasi, sudah punya antibodi, kalau sampai kena COVID, tidak kena COVID yang berat, nggak masuk ICU, nggak pakai ventilator, nggak mati karena COVID, gitu ya harapannya. Nah, semakin banyaknya orang yang divaksinasi, kita bisa melihat nih, ini contoh-contoh kasus. Yang atas ini, orang yang kena COVID, tapi sebelumnya dia sudah vaksinasi. Kita lihat paru-parunya biasa aja, kayak orang normal, ya, COVID-nya ringan, dia isolasi mandiri. Bandingkan sama yang bawah, ini orang kena COVID, tapi sebelumnya belum vaksinasi, kita lihat paru-parunya putih semua, ya. Nah, karena dia belum punya antibodi karena vaksinasi. Itulah pentingnya vaksinasi. Dan kalau kita sekarang mendengar beberapa negara melaporkan lonjakan kasus, ya, ada Inggris, ada Singapura, ini contoh dari Singapura deh, yang lonjakan kasusnya lumayan tinggi, tapi kalau kita lihat datanya ya, kita breakdown, lihat, pada usia 70 tahun ke bawah dan lengkap divaksinasi, tidak ada satupun yang masuk ICU. Gitu. Artinya vaksin itu masih sangat efektif dalam mencegah COVID yang berat. Ya, jadi orang bisa kena COVID, tapi kalau sudah vaksinasi, insya Allah kena COVID beratnya itu risikonya amat sangat kecil sekali. Itulah pentingnya vaksinasi. Dan sekarang yang kita pakai di Indonesia yang sudah tersedia itu ada 5, Sinovac, AstraZeneca, Sinovac, Moderna, Pfizer. Pesan saya nggak usah milih-milih merek vaksin karena semuanya masih efektif. Gunakan yang tersedia duluan untuk Anda di tempat Anda ya. Nah, pada akhirnya kita tuh menyadari bahwa vaksinasi itu harus tetap bersama dengan protokol kesehatan supaya proteksinya optimal. Kita menyadari tidak ada vaksin yang efektif 100% itu tidak ada teman-teman ya. Dan ini yang kita inginkan ya. Jadi semakin banyak orang yang divaksinasi, maka diharapkan pada level komunitas, level masyarakat itu timbul kekebalan. Ini yang disebut sebagai herd immunity. Sehingga vaksinasi itu bukan hanya merupakan kewajiban pribadi, tapi juga merupakan tanggung jawab sosial. Oke, nah sekarang ini udah banyak banget orang yang kena COVID ya. Nah, umumnya itu orang kena COVID 2-6 pekan itu sembuh. Artinya nggak ada gejala gitu ya, udah 100% pulih. Tapi memang sekarang makin banyak dilaporkan orang masih ada keluhan, bahkan sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan setelah dinyatakan sembuh oleh dokter. Apa aja keluhannya nih? Kita lihat ya. Jadi lemas, letih, lesu, sakit kepala,
sakit dada, badannya pegel-pegel semua ya, jadi pelupa, gangguan tidur, anosmia, nafasnya pendek-pendek, sakit perut ya. Padahal dokter sudah menyatakan dia sudah sembuh dari COVID. PCR-nya sudah lama negatif, tapi dia masih mengalami seperti ini. Inilah yang disebut sebagai long COVID kalau kita dengar. Ya. Jadi COVID itu dibagi dua. Yang pertama COVID yang akut, itu definisinya 4 minggu ya, jadi 1 bulan. Kemudian kalau udah di atas 1 bulan masih ada gejala disebut sebagai long COVID. Nah, pada bulan Oktober ini WHO itu menegaskan ya definisi long COVID atau post COVID itu apa aja. Jadi yang pertama nih, terjadi pada orang yang pernah terkonfirmasi atau probable COVID-19. Yang kedua, WHO bilang gejala-gejalanya tadi mesti bertahan minimal 2 bulan. Jadi kalau ada gejala-gejala tadi bertahan selama minimal 2 bulan, maka itu kemungkinan besar suatu long COVID. Ya. Dan biasanya terjadi sejak 3 bulan pertama saat orang terdiagnosis COVID-19. Dan tidak bisa dijelaskan dengan sebab yang lain. Kan bisa aja orang habis kena COVID, kemudian dia sesak, ternyata memang dia punya asma gitu dari kecil ya. Nah itu kan ada sebab yang lain. Tapi kalau ini dokter sudah periksa semua kemungkinan penyebabnya nggak ada, maka itu adalah long COVID atau post COVID. Nah, secara lebih tajam WHO menjelaskan ciri-cirinya itu apa aja. Yang pertama, gejalanya itu bisa bertahan, jadi dari awal kena COVID sampai sekarang 2 bulan, 3 bulan ada terus, atau bisa aja gejalanya itu baru. Jadi pada saat kena COVID dia mungkin nggak sesak, tapi malah bulan depannya dia merasa sesak ya, itu bisa merupakan bagian dari long COVID. Dan jangan lupa ada fluktuasi. Jadi hari ini membaik ya, nanti pekan depan sesaknya kumat lagi, nanti membaik lagi. Nah, itu ciri khasnya long COVID. Dan terakhir dia bisa relapse. Jadi tadi sempat bagus ya, membaik, kemudian dia sakit lagi. Kalau ada ini, itu merupakan kemungkinan long COVID. Pertanyaannya, siapa yang bisa kena long COVID ini? Ya, jawabannya semua orang yang pernah terdiagnosis COVID. Ya, memang risiko paling tinggi ada pada lansia dan orang dengan komorbid. Nah, itu ya. Jadi, kalau tidak mau kena long COVID, syaratnya satu, jangan sampai kena COVID. Udah, itu pencegahannya ya. Nah, kenapa long COVID ini terjadi? Jadi orang long COVID itu penyakit COVID-nya udah sembuh, udah selesai. Dia virusnya udah mati, sudah nggak nularin. Tetapi reaksi radangnya ternyata masih berlangsung. Kita lihat di jantung, di paru, ya, di otot, itu berlangsung terus reaksi radangnya. Sehingga masih ada keluhan-keluhan seperti tadi, teman-teman. Ya. Dan gimana penanganannya? Jawabannya nggak bisa dipukul rata. Karena setiap pasien keluhan dominannya itu beda-beda. Ada yang sesaknya dominan, ya. Ada yang gangguan tidurnya dominan, ada yang rambut rontoknya dominan. Dan biasanya memerlukan kerjasama antar dokter. Ada dokter penyakit dalam, ada psikiater, ada dokter saraf, dan seterusnya. Nah, kabar baiknya penelitian dari Inggris menunjukkan ya, jadi dari 1,2 juta orang itu penelitiannya, ternyata mereka yang sudah divaksinasi minimal 1 kali, itu risiko kena long COVID-nya turun hampir 50%, turun setengahnya. Jadi orang yang udah divaksinasi, kalau sampai kena COVID, itu risiko long COVID-nya turun 50%. Tentu ini kabar yang baik ya, jadi ayo segera vaksinasi. Nah, ini kembali kepada judul kita hari ini sebetulnya ya, ancaman gelombang ketiga. Jadi, apa sih gelombang ketiga itu? Jadi kalau kita lihat, kita sudah mengalami 2 kali gelombang lonjakan kasus sebetulnya. Yang pertama pada akhir tahun 2020 ya, atau awal 2021. Yang kedua kemarin yang paling parah nih ya, Juni, Juli, kita tahu kematian begitu besar, rumah sakit full, oksigen habis, ini yang paling parah. Nah ini yang kita takutkan, ada nggak setelah ini lonjakan kasus lagi? Kalau kita lihat pada bulan Oktober ya, kanan bawah, betul-betul kasusnya sekarang turun dengan drastis. Saya juga di rumah sakit sekarang udah sama sekali nggak punya pasien COVID ya. Alhamdulillah ya, kita syukuri gitu. Tapi memang selalu ada ancaman ya. Kenapa sih ada ancaman? Bahkan pemerintah sendiri nih yang menyampaikan kepada kita, kepada masyarakat, jangan lupa ada ancaman gelombang ketiga. Paling tidak ada beberapa faktor teman-teman. Yang pertama, dari berbagai negara kita belajar COVID itu memang dia sifatnya multiple waves. Jadi gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Sekalipun di negara-negara dengan cakupan vaksinasi yang tinggi. Sebut aja Inggris, ya, Singapura gitu. Yang kedua, kita menyadari tadi, cakupan vaksinasi Indonesia itu masih rendah. Apalagi pada lansia, ya, belum sampai 30% gitu. Jadi ini tentu berisiko nanti rumah sakit kita penuh lagi. Yang ketiga, tracing dan testing walaupun membaik tapi masih kurang.
orang sekarang testingnya itu banyak kan untuk administratif, untuk naik pesawat, untuk kemana-mana ya, bukan lagi untuk suspek, untuk bergejala, bukan. Makanya positivity rate kita juga rendah gitu, karena yang di testing orang yang sehat gitu ya. Dan sampai sekarang varian Delta itu di Indonesia masih mendominasi. Jadi ancaman sewaktu-waktu itu ada, belum lagi kalau kita kemasukan varian baru, ada varian Mu dan seterusnya. Yang sampai sekarang sih belum ada di Indonesia, tapi bisa aja ya, karena kita banyak sekali punya perbatasan. Berikutnya, berbagai relaksasi mulai dilakukan. Sekarang PPKM level 1, level 2, ya, angkutan umum, mall, bioskop, udah dibuka semua. Nggak salah sih, nggak salah. Karena memang kasusnya sedang turun gitu. Tapi dengan relaksasi itu memang ada risiko. Kita lihat Singapura, ya, begitu mereka vaksinasinya tinggi, pemerintahnya pede banget. Kita buka semua. Jadi sehingga timbullah klaster transportasi, klaster perkantoran. Ya, itu risiko dari relaksasi ya. Jadi mesti hati-hati. Dan kita juga lihat kedisiplinan mulai menurun ya, makin ke sini maskernya makin turun ya, sudah di dagu, entar lagi di leher gitu. Dan memang pada akhir tahun cenderung mobilitas penduduk meningkat, ada libur Natal, tahun baru dan seterusnya. Dan kita tahu COVID ini berhubungan sekali dengan mobilitas penduduk ya. Inilah yang dimaksud dengan ancaman gelombang 3. Jadi kita nggak boleh lengah, kalau bisa kita cegah. Dan belum tentu terjadi memang ya. Oleh karena itu kita harus selalu berupaya supaya tidak terjadi. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih dokter. Bisa ada pertanyaan sedikit dokter? Boleh, masih ada 10 menit, silakan Bu. Oke, silakan. ya. Ini ada pertanyaan, maaf. Dok, apa betul long COVID bisa menyebabkan kematian tiba-tiba? Dan hal apa yang perlu diperhatikan sebagai parameter bahwa orang tersebut mengalami long COVID? Ya. Jadi yang pertama kita bilang orang itu long COVID, tadi udah ada kriterianya sekarang ya, udah diseragamkan sama WHO. Tadi gejala-gejalanya itu bertahan lebih dari 2 bulan ya, kemudian bisa berupa gejala baru atau gejala yang lama gitu, dan tadi ada sesak segala macam. Dan biasanya mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi kalau teman-teman yang mengalami long COVID dan sudah merasa terganggu, segera ke dokter. Karena biasanya dokter bisa memberikan obat-obatan yang bisa membantu mempercepat penyembuhan. Itu satu. Yang kedua, bisa nggak long COVID bikin orang sampai meninggal? Jawabannya bisa. Kita sudah mendengar ya, ada beberapa kasus yang kebetulan mungkin orang terkenal ya. Jadi dia habis kena COVID, PCR-nya sudah negatif, dia sudah sembuh, kemudian dia meninggal. Bisa. Karena kenapa? Karena reaksi radangnya itu masih berlangsung. Radang di jantung, radang di paru, apalagi kalau orangnya punya sakit gula, sakit jantung, maka memang bisa bikin sampai dengan meninggal. Demikian, Bu. Oke, terima kasih. Ini adalah satu lagi, Dok. Dok, apa betul long COVID? Ini, Dok, apakah setiap mantan pasien COVID akan mengalami D-dimer? Apakah bisa diminimalisir atau dihindari efek D-dimernya? Ya, ini pertanyaannya agak salah ya. Jadi bukan mengalami D-dimer. D-dimer itu bukan suatu kondisi. D-dimer itu nama pemeriksaan di laboratorium. Kalau orang awam bilangnya ini kekentalan darah ya, darah kental gitu. Nah, yang pada pasien COVID mayoritas itu D-dimernya akan meningkat. Akhirnya terjadi kekentalan darah. Dan memang jenazah-jenazah yang kena COVID ini di luar negeri di otopsi memang terjadi bekuan-bekuan darah di mana-mana ya. Oleh karena itu memang pada yang kena COVID sebaiknya memang diperiksakan D-dimer, terutama tadi pada orang tua ya, orang yang berisiko tinggi sebaiknya diperiksa. Kalau tinggi mesti diobatin. Tidak semuanya, tidak semua pasien COVID mengalami kenaikan D-dimer, tapi sebagian besar iya gitu. Ya, okay. Ada satu lagi nih, Dok, yang kayaknya menarik. Dok, sekarang itu di busway atau angkutan umum di DKI udah 100% penumpangnya ya. Masih amankah walaupun masih prokes? Ya, tentu memang per kemarin ya, 2 hari yang lalu pemerintah DKI itu karena sudah level 1 maka sekarang angkutan 100% kapasitas. Sekali lagi ini tidak salah karena memang inilah saatnya untuk mencoba ya, karena kasus memang sedang terkendali ya. Karena kita kan hidup dengan COVID dalam jangka yang agak panjang, kita mesti mencoba melonggarkan. Tapi memang selalu ada risiko pasti. Nah, oleh karena itu menurut saya, pada kondisi sekarang di mana penularan di masyarakat sedang relatif terkendali, maka boleh saja dicoba, Bu. Tapi yang tidak boleh, yang harga mati itu masker.
Jadi walaupun kita duduknya katakanlah nggak ada jarak lagi 1 meter ya, sebelahan persis, tapi masker itu nggak boleh. Jadi kalau ada yang nggak pakai masker, apalagi sambil ngomong, sambil telepon di busway, itu kita mesti marahin, kita tegur karena bisa membahayakan penumpang semuanya. Demikian. Oke, terima kasih Dok atas penjelasan yang bermanfaat untuk kita semua. Dan ini dokter sudah mau praktek ya Dok ya. Oke. Silakan monggo Dok kalau mau praktek kita akan alih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk selanjutnya kita persilahkan Bapak Johan Al-Rasid. Beliau adalah Head of Agency Recruitment Manulife Indonesia. Monggo Pak Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua ya, semoga sehat selalu ya, stay safe selalu teman-teman. Ini gimana Bu? Yang ini? Maaf, ini kita mute tadi. Oke, Pak Johan. Sehubungan dengan tema kita hari ini, mengenal waspada serangan ketiga COVID. Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada para peserta Kongko ini mengenai produk mission syariah? Oh, mission syariah. Ya. Silakan Pak. Ya, makasih nih Bu. Jadi sebenarnya kalau secara judul ya, ancaman COVID ya teman-teman nggak perlu khawatir dengan judulnya ya, sebenarnya itu adalah sesuatu yang positif kan buat kita selalu mengingat, selalu waspada. Yang penting seperti tadi Dokter Dirga juga sudah mention bahwa kita memang harus selalu lakukan prokes ya, pastikan kita juga selalu jaga kita punya kesehatan dan kita juga punya tanggung jawab dengan teman-teman yang lain. Nah, untuk teman-teman peserta Kongko, ini kan Kongko ya Bu ya, Kongko kan berarti Kongko santai. Iya, jadi sebenarnya ini kan yang ditanya atas judul mengenai produk mission syariah. Jadi teman-teman kan kalau dilihat ya, produk mission ini kan tentunya adalah salah satu produk yang memang sudah dikeluarkan oleh perusahaan, oleh Manulife Indonesia, terutama dalam menjaga 3 hal penting. Jadi ini yang menurut kita ini perlu untuk diperhatikan dengan sangat baik. Yang pertama ya pasti untuk soal bagaimana proteksi ya, proteksi jiwanya. Karena ini adalah suatu hal, karena ini pasti adalah akan menjadi kebutuhan kita semua teman-teman, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Dan produk ini juga didesain layaknya memang ini sebagai salah satu hal yang utama. Nah, selain juga untuk membantu memberikan proteksi jiwa, ini pun juga dilengkapi juga dengan kemasan investasi dan pastinya kesehatan. Karena biar gimana pun, ini pastinya dengan kemasan itu ya Bu ya, ini kan akan memberikan satu kenyamanan, satu ketenangan, dan insya Allah ini kan juga bisa memberikan kita satu, pada saat kita tidur itu menjadi sesuatu yang terlindungi dengan baik. Baik buat kita ataupun juga untuk keluarga kita yang tercinta. Nah makanya mungkin buat teman-teman peserta Kongko Syariah di sesi sore hari ini, itu mungkin hubungannya atau korelasinya. Karena kalau kita bicara dari judul tadi ancaman COVID ketiga gitu ya, orang itu sebenarnya sudah mulai aware sih, dan I think ini semakin aware. Setuju nggak sih Bu? Ini semakin sadar kan, bener nggak Bu? Betul, iya betul. Orang itu sekarang tuh makin sadar. Jadi sebenarnya tanpa dia, orang itu malah sekarang eager buat mencari. Kenapa? Karena mereka itu udah lihat bahwa yang namanya proteksi itu pasti adalah kebutuhan. Nah mungkin kan ya kalau kita bicara sedikit soal basic financial literacy gitu ya, mungkin kan dulu orang punya income, dia cuma sekedar belanjain, nanti dia tabung, dia sisin belakangan. Ada juga mungkin tipikal orang-orang yang dia tabung dulu, baru dia belanjain. Ada juga mungkin yang dia habis dapat income, dia tabung, terus dia mulai taruh buat investasi, itu buat masa depan, lalu baru dia belanjain. Nah tetapi ini mungkin model yang belum semua orang itu aware. Tapi ini adalah model yang paling pas, di mana waktu dia terima income, ya selain dia sisin buat dia tabung,
dia juga pikirin buat investasi buat masa depan, dan yang paling penting adalah dia sisihkan ya. Banyak nggak sih yang disisihin? Enggak juga sebenarnya. Tujuannya buat apa? Ya buat proteksi dong. Nah, proteksi inilah nanti kalau sekiranya terjadi resiko yang kita nggak inginkan gitu ya, ini bisa menjaga kita punya semua aset. Dan itu lengkap semua ada di mission syariahnya Manulife Indonesia. Itu deh Bu. Kepanjangan, sorry ya kalau kepanjangan ya. Iya, enggak. Oke. Ini ada pertanyaan kedua. Apa keunggulannya dan solusi dari produk yang Bapak sampaikan tadi? Dan bagaimana caranya untuk dapatkan untuk dapat memiliki produk tersebut? Oke. Pasti kalau aku mungkin secara summary ya, buat kita teman-teman semua, kita tuh sebenarnya ada 6 key feature yang memang ini menjadi pelengkap dari produk Mission Syariah. Yang pastinya adalah secara dana tabaru, tolong menolong. Ini adalah dari semua premi yang dikumpulkan oleh peserta yang berkontribusi dalam program ini bisa membantu teman-teman. Wah, udah dilengkapin. Terima kasih. Aku sebenarnya nggak ada slide loh ini. Ini berarti dari panitia yang lengkapin slide. Luar biasa. Ya, cuman karena kan konsep produk syariah itu kan adalah tolong menolong ya. Jadi kita yang berkontribusi masuk dalam ikut berada di dalam kumpulan dana ini, ya waktu kita membayarkan kontribusi preminya, ini pasti juga akan bisa menolong setiap peserta yang masuk dalam pooling tersebut. Nah, jadi kalau dibilang secara fitur ini, menurut saya sih mungkin yang paling utama, mungkin nggak ada di slide ini, tapi ini adalah hal yang paling utama, karena dengan kita ikut berkontribusi membayarkan premi, ini juga memberikan kita kesempatan buat tolong-menolong kepada teman-teman kita yang berpartisipasi juga. Nah, itu juga insya Allah ya akan menjadi ladang pahala buat kita semua. Dan terus kalau kita lihat, ini mungkin kita bicaranya manfaat asuransi. Ini pasti manfaat, kita pengennya kan pasti mendapatkan proteksi yang lebih maksimal dan sangat-sangat maksimal. Plus dilengkapi juga dengan alokasi investasinya. Itu juga mungkin jadi salah satu hal yang sangat common ya untuk orang kita. Benar nggak sih Bu? Saya kalau tanya deh ke Ibu Anindya misalnya. Ya, betul. Nyisihin dana, nyisihin duit, pasti pengennya juga ada pengembangan. Benar nggak sih Bu? Betul. Nah, jadi hal ini yang kita gabungkan. Hal ini yang juga kita combine. Nah, itu ada di poin kedua tuh sebenarnya. Bagaimana ini santunannya secara maksimal, karena memang tujuan utama asuransi atau insurance itu kan pastinya untuk proteksi ya teman-teman. Nah, ini yang kita harus garis bawahi terlebih dahulu. Dan itu ada juga di Mission Syariah. Nah, terus manfaatnya udah, tolong menolongnya juga bagus. Apalagi nih yang paling penting, ya pasti kontribusinya atau bayaran premi ya. Nah, tapi secara kontribusi ini sangat-sangat terjangkau. Nah, kalau teman-teman lihat, teman-teman bisa baca tuh yang ada di skrip. Secara alokasi biaya, apakah ini memberatkan? Sebenarnya enggak. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat ya, kita itu bisa sisihkan kok. Karena kalau teman-teman lihat kontribusinya kayak misalkan yang setiap bulan ya, contoh lah yang setiap bulan. Besarnya itu berapa sih? Mungkin kalau kita bandingkan dengan pengeluaran sejenis ya. Nah, bandingannya harus kayak gitu. Berapa sih besar kita keluarin duit sebesar 340.000 sebulan, kita bandingin dengan pengeluaran kita yang lain. I don't know ya. Aku buka kartu dikit boleh nggak nih? Boleh, silakan. Misalnya contoh, kan aku kan kadang masih suka merokok, kadang ya, kadang. Nah, itu kan ada budget tuh, yang secara nggak sadar kita keluarin. Anggaplah kalau misalnya untuk teman-teman di luar sana yang even lebih aktif dalam hal merokok. Dihitung-hitung dalam sebulan, bisa jadi 500.000 tuh, duit yang kita belanjain untuk sekedar beli atau belanja rokok. Ini misalnya, ini contoh ya teman-teman ya. Nah, bayangkan kalau itu bisa kita pindahkan lah, kita allocate untuk kontribusi produk seperti Mission Syariah. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya kadang bisa kok kita pikirin, apalagi nanti untuk pengeluaran yang lain. Mungkin yang paling sering sebenarnya adalah kebiasaan kita nongkrong, kan ini kongko kan, kongko kan pasti hubungannya sama ngopi, bener nggak Bu? Betul. Nah, ngopi, coba teman-teman hitung deh. Sebulan nongkrong, ya kongko, sebulan kongko aku samain kayak ini, sebulan kongko itu kayak gimana tuh? Kalau ngopinya di ngopi-ngopi yang warung-warung biasa sih nggak apa-apa teman-teman.
Nah, cuman kalau kopi-kopinya di ya kopi-kopi yang memang kafe setiap hari harus nongkrong, wah, coba itu segitu. Saya sih yakin sejuta sendiri tuh untuk sekedar ngopi. But that's the price. Kalau kita bisa ganti, oh itu akan keren banget. Nah, belum lagi teman-teman kalau kita lihat ya, secara bonus loyalitas, lalu kita juga dilengkapi juga dengan manfaat asuransi kesehatan sebagai manfaat tambahan. Ini juga menjadi salah satu nilai plus. Menjadi nilai plus di mana ini adalah satu hal yang sangat-sangat positif. Dan tentunya pasti tadi saya yakin teman-teman juga sudah mendengar Pak Aldo sudah sempat mention mengenai surplus underwriting. Itu adalah beberapa key feature. Nah, beberapa hal yang teman-teman juga harus lihat adalah manfaat loyalitas, ya, manfaat asuransi kesehatan. Ini adalah sebagai tambahan, teman-teman. Ya, dan saya sih yakin dengan era sekarang di mana orang melihat insurance sebagai kebutuhan, ini akan menjadi sesuatu yang kalau kita punya, ini pasti akan sangat bermanfaat, insya Allah buat kita dan juga buat keluarga. Itu Bu, jawaban saya. Pak, pandemi seperti saat ini nih, pastinya jumlah klaim pasti meningkat aja. Apakah klaim itu pasti bisa terbayar semuanya? Wah, pertanyaannya bagus nih. Oke, pertama saya mungkin mau update dulu gini ya. Setiap perusahaan insurance ya, komitmen pertama yang dilihat itu pasti adalah komitmen atas pembayaran klaim. Karena itu adalah untuk menjaga reputasi kita, kredibilitas kita, dan terutama untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah. Nah, Manulife Indonesia dalam 1 tahun terakhir itu kita sudah membayarkan itu sebesar 5,5 triliun Bu, 1 tahun dalam 1 tahun ini. Total semua ya Bu, secara klaim. Jadi kalau kita bayangin, per hari itu berarti perusahaan membayarkan 15 miliar. Dan kalau kita hitung lagi secara dalam hitungan jam, itu berarti sekitar 600-an juta, teman-teman, yang dibayarkan oleh Manulife Indonesia. Kalau kita zoom in lagi, ya, untuk pembayaran klaim atas COVID-19, Manulife Indonesia, seperti yang ada di slide, ya, lebih dari sekedar janji bahwa Manulife Indonesia membayarkan klaim untuk COVID-19, karena kan klaim COVID ini kan pasti banyak pada saat perawatan di rumah sakit, nanti ada urunan-urunannya juga, itu hampir lebih mendekati ya 500 miliar rupiah teman-teman. Ini mendekati teman-teman. Dan ini pun kita adalah data terakhir di bulan September ya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa terakhir kita rilis waktu itu bulan April, dan sekarang ini yang terupdate ada di bulan September, ini adalah something yang sangat-sangat positif. Nah, kalau ditanya klaim itu pasti dibayarkan ya, dan jawabannya adalah iya, selama ya kita mengisi data dengan baik ya, kita juga mengisi data juga dengan benar ya. Yang namanya kita mengisi data, kita sebagai nasabah mengisi data dengan baik ya, maka pada saat nanti memang sudah sesuai dengan akadnya, kontraknya, isiannya, perjanjiannya antara kita dengan perusahaan, karena kan biasanya dalam akadnya itu kan pasti perusahaan asuransi sebagai pihak yang penanggung, nasabah ini sebagai yang tertanggung ya, itu pasti akan dibayarkan teman-teman. Yang penting adalah waktu mengisi data semua lengkapilah dengan baik dan dengan jujur. Karena ada satu istilah Bu, sedikit aja kalau kupas istilah asuransi, yaitu ada bahasanya utmost good faith. Jadi utmost good faith itu kami di perusahaan insurance itu kami percaya dengan semua isian data yang ditaruh di dalam isian data pengajuan asuransi. Itu aja kok. Selama itu bisa dijaga dengan baik, insya Allah klaim dibayarkan. Itu Bu. Oke, terima kasih Pak. Berarti bisa terbayar asal utmost good faith itu ya Pak. Yes, yes. Oke, ada lagi nih Pak. Saya pengen tanya nih Pak, relate dengan posisi Bapak sebagai head rekrutmen, serta terkait market yang besar untuk syariah. Apakah ada peluang menjadi syariah financial advisor atau memiliki untuk bisnis ini Pak? Oh, alah. Oke. Siapa tahu ada yang tertarik Pak. Waduh, alhamdulillah kalau ada yang tertarik. Ya. Nah, kalau pertanyaan seperti itu aku sangat-sangat thank you. Ternyata saya mendapatkan pertanyaan seperti ini, teman-teman semua. Jadi pasti ya kalau kita lihat peluang menjadi seorang financial advisor atau sebagai seorang life planner. Nah, mungkin saya mau garis bawahi dulu kata life planner.
itu adalah satu pekerjaan mulia, teman-teman. Bagaimana kita menyelamatkan jiwa satu orang, dua orang, satu keluarga, puluhan keluarga, atau bahkan bisa jutaan keluarga, teman-teman. Dan kalau ditanya, apakah terbuka kesempatan, karena kan kebetulan saya juga di sini di Departemen Rekrutmen Agency, apakah terbuka kesempatan itu? Ya, jawabannya adalah sangat terbuka, Bapak Ibu teman-teman, sangat terbuka. Kenapa sangat terbuka? Karena kita membutuhkan jutaan life planner untuk bisa membantu jutaan keluarga di Indonesia, terutama agar terhindar dari bencana finansial. Teman-teman, mungkin kalau saya ada dikasih waktu elaborate sedikit, bencana finansial ini kan something yang sangat mengerikan. Kenapa? Karena kita udah banyak sekali kita lihat ada case ya. Orang secara kondisi finansialnya baik, stabil, tetapi pada saat ada COVID ya, ternyata di perusahaannya terkena layoff, atau mungkin bisnisnya dia stuck, jadi omsetnya turun, sehingga itu membuat secara perputaran income-nya akhirnya turun atau bahkan mati. Dan ini mengakibatkan akhirnya yang mungkin dia sudah punya standar hidupnya di sini, teman-teman, dengan income dan segala macam, pada saat income stuck dari perusahaan atau dari bisnis, akhirnya dia harus segera menyesuaikan. Nah, makanya kalau teman-teman lihat, ini yang juga kita sadarin, bahwa kalau teman-teman lihat, sebenarnya peluang itu terbuka dengan sangat lebar. Apalagi tadi kan kalau di pertanyaannya ya, peluang menjadi seorang life planner atau financial advisor, terutama di syariah. Oh, itu luar biasa. Karena secara data, misalkan, untuk lisensi syariah, terutama untuk di industri asuransi jiwa, ya ini masih sangat-sangat sedikit. Padahal, secara majority kita punya penduduk adalah dengan majority Muslim, yang pastinya punya potensi market yang sangat luar biasa. Dan ini tentunya menjadi peluang kita semua. Apalagi teman-teman kalau lihat secara infrastruktur syariah kan di pemerintah sendiri pun juga pelan-pelan terus ditingkatkan, ada improvement-nya. Ini juga yang bisa menjadi tambahan added point kita nih teman-teman. Nah, jadi waktu teman-teman masuk dan berlisensi syariah, ya, dan fokus ya dengan penjualan produk-produk syariah, membantu mensiarkan hal-hal baik ini kepada banyak orang. Ya, maka ini insya Allah akan menjadi berkat buat kita semua dan juga buat banyak orang. Dan teman-teman bayangin ya, kalau kita bisa lakuin itu, dan teman-teman juga bisa mengajak temannya, saudaranya, untuk bisa ikut menjadi bagian dari keluarga besar kita, ini akan menjadi hal yang sangat-sangat positif teman-teman. Terutama tadi, masih banyak orang kita yang nggak sadar, bencana finansial itu bisa datang kapan aja. Itu yang kita harus jaga teman-teman. Karena kita nggak pernah tahu, tetapi kalau kita lihat, oh ternyata kita punya teman, kita punya saudara, ternyata income-nya bermasalah, ya, dia karena ada akibatnya, karena tadi soal finansial yang tadi, ya case-nya itu banyak sekali teman-teman. Nah itulah kita harus bisa jaga dengan baik. Jadi kalau jawaban aku sih terbuka sangat-sangat lebar, Bu. Oke, terima kasih Pak. Semoga banyak yang tertarik ya Pak ya. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih atas infonya. Sekarang kita beralih ke Ibu Ranti Sari Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ranti. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Hanin. Ini kayaknya saya harus panggilnya Teh Ranti aja ya. Oke, terima kasih. Teh Ranti, sudah berapa lama bergabung di Manulife? Bu Hanin, saya sudah bergabung dengan Manulife pada Januari 2020, kurang lebih 1 tahun. Oh, gitu. Terus hal apa yang menarik Teh Ranti dalam memasarkan asuransi syariah? Yang menarik dalam memasarkan asuransi syariah, sebenarnya tadi udah diborong sama Pak Johan Ar-Rasyid ya semuanya. Saya sangat menarik memasarkan asuransi syariah karena yang pertama kita bisa saling melakukan kebaikan kepada sesama, itu yang pertama. Kemudian kita juga bisa berbuat baik dengan menjadi peserta asuransi syariah juga, tentu dengan konsep tolong menolong tadi dalam kebaikan. Karena setiap iuran yang kita setorkan itu berkontribusi pada kumpulan dan tampungan yang akan berguna bagi pesertanya. Apabila peserta mengalami satu musibah, itu hal yang sangat menarik tentunya Bu Hanin buat saya.
Iya. Oke. Terus di dalam memasarkan produk asuransi, apakah Buranti fokus menjual syariah aja atau mengalir sesuai dengan halo, bisa di unmute? Oke. Saat ini ya saya fokusnya ke syariah karena asuransi syariah adalah menurut saya solusi 3-in-1 yang sekaligus menyediakan perlindungan jiwa, investasi, dan juga perlindungan kesehatan sebagai asuransi tambahan atau rider. Jadi saat ini saya fokus ke syariah tentunya. Oke, fokus ke syariah ya Bu ya. Oke. Ide apa saja yang Teh Ranti tawarkan ke nasabah sampai dengan closing, dan Teh Ranti kan ini bisa menjadi top APE bulan September 2021 nih. Alhamdulillah. Sebetulnya nasabah yang saya prospek kemarin, kebetulan nasabah itu adalah nasabah yang sudah ambil sebelumnya dengan almarhum suami saya. Dia tinggal di daerah Pelabuhan Ratu Sukabumi, di mana tempat orang tua saya tinggal di sana. Jadi sekalian nengok orang tua, saya juga sekalian silaturahim sama beliau. Kemudian saya cerita tentang pengalaman saya ketika ditinggal suami 2 bulan yang lalu, di mana suami saya ambil produk Manulife dan alhamdulillah terbantu. Saat itu saya cuman sharing sama dia. Maaf. Betapa pentingnya punya polis asuransi yang tidak saya prediksi sebelumnya, bahwa intinya saya cuma sharing aja ke dia bahwa penting sekali memiliki asuransi. Kebetulan dia juga punya orang tua yang belum lama juga meninggal, dan itu memerlukan biaya yang sangat lumayan besar. Jadi kita mengalir aja cerita, saya bilang ke dia yang namanya, saya bilang ke nasabah itu tidak ada hal yang pasti di dunia ini yang namanya sehat, sakit, lahir, bahkan kematian terkadang dapat terjadi kapan aja. Dan tidak bisa diprediksi kapan itu terjadi. Untuk itu memiliki asuransi, itu sama saja kita menyiapkan segala kemungkinan yang bisa terjadi dengan kita, Bu Hanin. Seperti itu. Iya. Jadi, gimana Bu Teh Ranti? Iya, jadi saya cuma sharing dan kemudian saya buka lah wawasan dia untuk ambil lagi, kemudian dia dengan saya cerita itu, saya gali lagi, dia ambil polis kembali untuk diri dia sendiri, untuk anaknya, dan juga untuk adiknya. Dan tentu ini juga bantuan dari leader saya yang luar biasa, Ibu Heni dan Pak Aldo, yang selalu support saya, Bu Hani. Terima kasih. Oke. Maaf kalau tadi pertanyaannya sedikit mengungkit lagi kenangan Bu, cuman kita lihat positifnya, ternyata itulah pentingnya kita punya proteksi, gitu ya. Kemudian ini Teh Ranti, saat pandemi ini, cara apa yang Teh Ranti pakai untuk prospek sampai dengan closing? Bisa bertemu langsung dengan nasabah atau secara online? Kalau saya sih lebih suka ketemu langsung ya, tentu dengan prokes yang ketat. Saya senang bertemu langsung dengan nasabahnya. Ya kayak kemarin kan sekalian pulang kampung, sekalian lihat orang tua juga, bisa silaturahim dengan nasabah-nasabah saya yang ada di sana, Bu Hanin. Intinya kita bangun kedekatan kita dahulu. Di sini kita tahu apa yang dibutuhkan nasabah dan produk apa yang cocok yang bisa kita tawarkan dengan nasabah. Jadi saat pandemi ini cara yang kita pakai adalah intinya kita jalin silaturahim, bisa dengan telepon, dengan WhatsApp. Nah, itu aja yang saya lakukan, baru kita bikin janji temu, Bu Hanin, seperti itu. Oke, terima kasih Teh Ranti untuk
yang telah diinformasikan. Semoga teman-teman bisa bermanfaat. Baik, kita Terima kasih. sudah banyak mendapatkan informasi yang bermanfaat. Terima kasih kepada para pembicara yang hebat-hebat ini. Terima kasih Pak Johan. Terima kasih Mbak Teh Ranti. Kalau Dokter Dirga sudah live mungkin ya. Untuk audiens jangan live dulu ya, karena masih ada yang menarik yaitu pembagian voucher GoPay yang nanti akan diumumkan oleh MC kita, Ibu Uul. Baik, acara kita kembalikan ke Ibu Uul. Baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Hanin sudah menggawangi acara talkshow pada hari ini. Banyak sekali informasi dan manfaat yang bisa kita dapatkan dari talkshow hari ini ya. Nah, selanjutnya ada info penting juga dari Ibu Ati. Maka dari itu kepada Ibu Ati saya persilahkan. Terima kasih Mbak Uul. Sebentar, saya share sebentar ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini ada sedikit informasi untuk acara yang sangat bagus untuk Bapak Ibu semua ikuti, bahwa di bulan ini ya ada bulan inklusi keuangan. Jadi inklusi keuangan untuk semua bangkit ekonomi bangsa. Dan untuk Manulife sendiri itu diminta sebagai partisipan ya. Untuk acara ini akan dihadiri sekitar 1.000 peserta lebih ya Bapak Ibu. Jadi monggo nanti daftar ke linknya ke www.finexpo.big2021.id. Dan untuk yang dari Manulife itu nanti akan langsung dibawakan oleh Bapak Karyadi Pranoto sebagai Direktur dan Chief IB Syariah Distributor Manulife Indonesia. Ini pada tanggal 26 Oktober ya, hari Selasa jam 15 sampai 16. Monggo diikuti lewat Zoom Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi mengenai asuransi ini ya. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih Mbak Uul. Sama-sama Ibu Ati. Terima kasih Bu Ati telah menyampaikan informasi pentingnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan bacakan pemenang penanya terbaik 4 orang yang berhak mendapatkan GoPay. Yang pertama adalah Ibu Lydia Indah. Oh, ini kebetulan tadi karena waktunya nggak mencukupi ya. Ini pemenangnya hanya 3 saja. Baik, pemenang pertama adalah Ibu Lydia Indah, yang kedua Ibu Feni, dan yang ketiga Ibu Susi Yuliana. Jadi untuk beliau para pemenang, silahkan menuliskan nama dan nomor HP GoPay-nya pada kolom chat. Nah, untuk acara yang selanjutnya, pengumuman penting selanjutnya, tadi saya sampaikan ada juga penawaran spesial bagi yang mau berkomitmen pada sore hari ini. Berikut form komitmennya. Pada acara Kongko Manusia Berkah tanggal 22 Oktober 2021 bisa mencantumkan nama Anda, kontribusi yang Anda inginkan, nama pengundang dan juga brace-nya. Kirim ke WA Tim Syariah di nomor 082 131 111 488 paling lambat tanggal 24 Oktober 2021. Kenapa paling lambat tanggal 24 Oktober? Karena yang kita pilih hanya 3 tercepat saja ya, yang bisa mendapatkan voucher GoPay masing-masing sebesar Rp100.000. Dengan demikian, berakhir pula acara Kongko Manusia Berkah edisi 14 pada tanggal 22 Oktober 2021 ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sahabat Manusia Berkah, serta para pembicara, Bapak Johan, Dr. Dirga, Ibu Ranti, dan juga semua pengurus Manusia Berkah yang terlibat. Sampai ketemu dalam acara Kongko Manusia Berkah selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.